Halo, jumpa ini lagi sesi materi sesi kedua yang dibawakan oleh Kakak Sri ya. Membantu mengembangkan individu untuk hidupnya, literasi kesehatan. Nah, ketiga, literasi kesehatan untuk membantu individu memperoleh pengetahuan kesehatan dan membentuk yang tepat terkait dengan kesehatan. Contoh, ketiga, kakak ini semalam ini sakit perut. Ya. Kemudian apakah kakak mau menunggu sampai terjadi hari atau enggak puskesmas juga? Tentu tidak. Jadi diatur dulu, baru minum. Nah, itu untuk pengobatan. Ketika abi belum sembuh, lalu pergi ke puskesmas terdekat, ke dokter, ke rumah sakit atau ke seperti itu kan yang disebutkan. Tapi ketika dia minum akurat, sebelum malam nanti bisa tidak. Nah, tidak mau balik ya. Kemudian juga ada vaksinasi. Itu juga membantu individu pengelolaan uang yang lebih baik. Orang tidak punya kemampuan kalau sakit harus kali data. Oke, aman. Ya, mama juga itu ya sama kalau mama yang lanjut ini, sudah cukup bapak. Jadi itu. Ketika kita mengintegrasi kemampuan pengelolaan dari kakak kita contoh pendapatan 1 minggu 100 Belum. jelas ya. Nanti kakak-kakak inflasinya sampai sana pengelola perusahaan harus mempunyai motivasi untuk menggerakkan masyarakat terkait dengan tingkat inflasi. Ya, next. Kata data. Ini kita lihat karena kemampuan beraktivitas di Indonesia itu sangat berbeda, sehingga kita bisa lihat perbandingannya. Kata datanya yaitu hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang harus membaca. Sementara negara Finlandia 500 dari 1.000 orang. Apa enggak miris? Miris dengan kondisi perbandingan luar biasa. Kemudian ketersediaan bahan bacaan ya hanya 0,33 buku yang tersedia untuk setiap orang di Indonesia, jauh dari standar UNESCO yang 30 orang. 0,33. Ironisnya lagi bahwa Indonesia ranking 2 jumlah perpustakaan terbanyak di dunia.
Ironis kan? Perusahaan banyak tingkat minat bacanya 1 dari 1000, kemudian persediaan bahan bukunya cuma 0,3. Jadi ini apa yang harus dijelaskan? Apakah? Iya. Jadi pengelola perusahaan itu harus menarik bagaimana masyarakat itu datang ke perusahaan. Salah satu harus menyediakan akses informasi bahan bacaan yang kreatif yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, itu seperti itu. Nanti semua dari kita harus peran kita sebagai pengelola perusahaan, bagaimana perusahaan itu menarik kepada masyarakat mau berkunjung di perusahaan supaya perusahaan itu bermanfaat bagi masyarakat juga mendorong meningkatkan maupun ini sudah paham ya kepada ya? Sudah apa dulu berperan seperti apa sebenarnya? Halo, selamat sore Ririn. Terima kasih sudah bergabung. Kita ikuti ya prosesnya ya. Kita bisa tengok-tengok kita punya berita ya. Ada di media online juga, nanti di kanal YouTube. Ya. Sementara bisa ikut live dulu di akun TikTok nih. Silakan mau nulis apa, komentar silakan. Ini ada beberapa pendapat terkait dengan perusahaan. Ya. Bolehkah supaya tidak mengantuk membaca atau membaca? Saya tidak tahu ya, silakan angkat tangan, tapi tidak dapat kita ya. Ini karena yang membantu baca. Mana ya sebenarnya? Tahu kakak anak? Tidak. Tolong bantu. Hubungan perpustakaan dengan literasi. Perpustakaan menyediakan akses informasi dan pengetahuan untuk membangun literasi masyarakat. Menurut UNESCO pada tahun 2008, perpustakaan memiliki strategi dan program untuk meningkatkan literasi seperti proses dan pelatihan literasi. Yang berikut, perpustakaan meningkatkan kualitas pendidikan dan peluang ekonomi dengan menyediakan akses informasi dan keterampilan. Yang berikut, siswa dengan akses ke perpustakaan di sekolah memiliki skor literasi yang lebih tinggi. Perpustakaan menyediakan akses kepada informasi dan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan literasi individu. Literasi yang tinggi mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan perpustakaan sehingga meningkatkan kebutuhan yang ideal. Ya, baik, terima kasih kakak. Baik, terima kasih ya kak. Baik ya, ini ada beberapa pendapat terkait dengan perpustakaan masyarakat, terkait dengan literasi di sini. Tidak hanya bermanfaat untuk berdampak pada ilmu pengetahuan saja, tetapi mempunyai dampak positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peluang ekonomi. Jadi literasi bukan terbatas pada peningkatan ilmu pengetahuan, tetapi juga di sini kualitas pendidikan dan peluang ekonomi. Nah, bagaimana perannya perusahaan adalah perpustakaan menyediakan akses pada informasi dan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan individu. Itu yang kami sudah simpulkan ya. Kemudian literasi yang mempunyai peran tinggi itu mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan perusahaan sehingga meningkatkan akan kebutuhan perusahaan yang ideal. Jadi orang yang punya ilmu itu harus
harus menyediakan akses informasi dan bahan bacaan dari seluruh. Nah, jangan sampai mengadakan bacaan yang tidak sesuai, ya, nanti tidak. Kalau kakak di sini jelas ya. Baik. Kelas balik ya. Apa sudah ini ya? Belum semuanya. Nah, sekarang seperti apa perpustakaan dia itu? Bolehkah kita tulis lagi kelompok? Ya boleh. Jadi satu kelompok tadi sesuai kelompoknya tadi buat perpustakaan itu. Boleh ya? Kita kasih 45 menit. Iya. Menit ya. Maka langsung menit aja. Lima kurang 15 ya, ini sampai boleh ikut saja kakak ya. Ya, ya. Sudah ada kak? Iya, ada. Dalam menjadi ke situ, yang pertama tata kelola yang baik, yang kedua pemanfaatan oleh masyarakat, yang ketiga sarana dan prasarana yang baik. Ini sebenarnya jalan ini ya, ini tidak ada kerusakan kakak setempat. Ini dari kelompok 1, perpustakaan yang dia itu adalah perpustakaan yang bisa memberikan informasi yang membutuhkan pustaka atau dari. Mungkin satu saja ya, karena aku tadi sudah disampaikan terkait dengan perpustakaan dia. Ya, baik. Kita sama-sama bahas saja. Ya, karena memang kita belum menjadi tempat loh. Kita bahas langsung bahwa ya, presentasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan gambaran terkait dengan model perpustakaan desa kelurahan bacaan masyarakat yang ideal berdasarkan Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Yaitu perpustakaan ideal itu mempunyai tata kelola baik, ya, antara lain menyediakan sarana yang baik, lanjut prosedur yang jelas, harus jelas ya kakak-kakak kalau buat prosedur jangan sampai membingungkan mundur.
Kemudian pengelolaan bahan kerusakan yang terorganisir harus dilakukan lagi ketika mengolah bahan kerusakan di pengolahan ini. Perpustakaan ideal ya, mempunyai pemanfaatan oleh masyarakat ya, menyasar berbagai kalangan yang inklusif. Yang itu tidak bagaimana? Yang bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu usaha dini, usia lanjut, usia berapa, ada apa, tidak membedakan sama sekali. Bahkan peran itu bisa dimanfaatkan oleh people, ya, orang yang pemilihan khusus. Ya. Jadi itu juga kita terima. Ya. Kemudian kegiatan bervariasi ya, di perpustakaan harus dilakukan ketika untuk menarik pengunjung atau masyarakat. Kegiatannya harus bervariasi, jangan sampai monoton ada buku baca. Tapi ada mungkin ada bacaan yang ini ya, di perpustakaan. Kemudian bedah buku, bisa pakaian buku. Kemudian apa lagi? Iya, pokoknya apa saja yang bisa menarik minat masyarakat ke pemanfaatnya supaya banyak di sini perpustakaan lebih baik. Kemudian sarana dan prasarana memadai. Ya. Ada pengadaan buku bacaan berbuku dan bukan tadi kita sudah bahas. Kita lanjut ya. Kemudian sarana teknologi itu untuk mengakses tentu harus ada komputer dan kemudian perpustakaan ideal juga mendapatkan pendampingan yang kualitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kakak-kakak sudah bisa pendampingan layanan perpustakaan, itu harus sama. Tadi kakak biasa sudah sampaikan ya, 3S ya. Senyum, salah. Nah, itu perlu. Jadi kalau di perpustakaan jangan dikenut, masih ada bidang pulang lagi. Betul? Terus kemudian di sini tidak ada tempat. Terus kenapa? Kita mencari yang mana? Ya, kita harus tahu. Tidak perlu adik, kakak atau mama kalau apa yang kita itu, ya. Jadi sebuah eksperimen kepada yaitu sinergi dan kolaborasi. Perpustakaan itu tidak bekerja sendiri, ya. Melainkan kita harus bersinergitas dengan berkolaborasi dengan yang lain. Ya. Itu harus ada. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kayak bapak juga atau saya dengan tadi sudah bekerjasama dengan pihak yang lain. Ya. Kemudian berikut ada kebijakan daerah ini kolaborasi dengan ini masuk sasaran salah ini harusnya di atas ya. Kolaborasi dengan PAUD sekolah ini diadakan kerjasama untuk mendorong siswa dalam perpustakaan itu. Ya. Terima kasih Bu. Ini masyarakat adalah kebijakan daerah desa. Itu masyarakat bagaimana cara kita kolaborasi dengan PAUD saja. Soalnya kalau mungkin tidak sama dengan PAUD mungkin tidak bisa. Pak, itu waktu saya bersuka, karena sebetulnya saya mengadakan untuk anak-anak baca-baca di rumah. Tapi karena saya buka kamar baca di rumah, jam 4 sore, saya dapat waktu mereka sholat. Karena sekarang ini mengajar atau les. Jadi kalau saya kasihan dengan anak-anak sertifikat di saat SD mereka sudah disibukkan dengan buku yang sudah berlaga, yang sudah tersusun. Saya tak lanjut, karena saya kasih ini masih SD sampai kasih ini ada. Di sini merasa
satu kebutuhan terbaik untuk kita di sana. Saya mau pikir anak-anak yang melakukan itu bisa saja dan siap secara mental ya. Jadi ini sudah siap. Oh bawa sama itu jadi itu abang permulaan ini sudah kesalahan apa? Bisa berkata kalau masih tidak tahu. Sedangkan saya ini menjaga baik ya, terima kasih ya kakak kami. Ada sesi yang berdasarkan itu ya, tapi tidak sebenarnya karena memang panjang ya. Jadi nanti ada sesi sendiri, jangan pakai. Nanti ada solusinya ya, baik ya. Jadi nanti kebijakan ini terkait dengan tadi misalnya ada itu ada suaranya untuk susah dan terus untuk baca di situ mengalami bersama ya. Jadi penggunaan kebijakan ini tentu sudah untuk masyarakat. Nanti kalau terkait bagaimana melanjutkan itu dalam proses sulit, nanti ada sendiri. Ya, ini terkait dengan perusahaan ya. Nanti ada sendiri. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi yang terukur. Ya, tadi itu. Jadi sejauh mana perusahaan ini berjalan mengadakan kegiatan itu apakah sudah terlaksana atau belum selesai atau di mana tidak lanjutnya harus dilakukan itu nanti pemantauan dan baik dan jelas ya di sini ada contoh perpustakaan Desa Wawatu Penawai Selatan di pinggir pantai. Ini kenyataan dia ini bukan lukisan ya. Jadi perpustakaannya menarik, kemudian ada serambi. Kalau kita sore-sore baca mungkin sore-sore kami itu tidurnya tidak, janganlah ya. Terus di situ dimanfaatkan perpustakaan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini contoh perpustakaan desa tapi menarik, bisa untuk ya lanjut. Nah, ini lagi kita lihat video ya terkait dengan kenalan isi dari desa Bojong Kenyot. Sebelum ini terkait dengan nanti pelaksanaan dan setelah nilai program ya. Ya, kakak-kakak ternyata penduduk desa ini perlu bantuan ya. Tadi udah ada nenek-nenek butuh kegiatan, terus ada ibu-ibu butuh keterampilan, dan ada adik-adik yang butuh belajar menggunakan komputer. Sepertinya kita mau sesuatu deh.
menurut saya. Aku mau membuat rencana untuk bisa berkembang. Di tertentu, kayaknya aku butuh promosi dan berkolaborasi ya. Oke, ayo semangat, waktunya kita jadi kapal desa. Nah, ini semua desa kita. Bukan hari kita sambut, hari dan tiba. Apa yang dan berbagi bersama, bukan kita mencari yang baru, sebagai semangat dari tiba. Ya, kakak-kakak tadi sudah menyaksikan tayangan video tersebut. Kira-kira apa yang ambil dari tayangan tersebut? Ini yang pertama, dua, cinta. Ya, kakak-kakak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan dan saya dapat dari strategi TPIS. Yang pertama, pelayanan masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat. Yang kedua, peningkatan masyarakat. Baik, terima kasih. Boleh kasih dua, karena sudah janji juga. Baik, ya. Mungkin ada yang lebih bingung yang kerja kakak project. Kerjasama dan kolaborasi. Baik. Ya, silakan. Yang saya dapat dari video tadi itu adanya rencana kegiatan, terus membangun mitra, setelah itu ada komunikasi dan promosi untuk dalam melibatkan masyarakat. Baik, jadi saat itu apa yang diserahkan oleh musisi ya terkait dengan itu. Saya ini bilang ini kakak saya silakan sama kakak Leo. Sudah minum kopi ya? Nah, sedikit lagi itu selesai. Kita selesai ya. Ya, ya, silakan. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Yang saya tangkap dalam video itu adalah musik itu membuka perusahaan dan dengan ini sebelum dia membuka usaha sendiri ya, itu membuat konsep-konsep terlebih dahulu. Konsep apa yang akan dilakukannya sehingga
itu setelah mereka kolaborasi dengan pihak kesehatan atau dengan perusahaan. Baik, terima kasih. Kita sebentar. Ya, ini ada lagi. Siapa yang belum bicara, saya belum suara. Karena di sini sudah. Ini satu lagi ya, karena kita waktu ini. Satu lagi saja karena waktu sudah di-record video bisa diambil kesimpulan yaitu musik ini melakukan peningkatan kapasitas perusahaan dengan cara meningkatkan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan baik, semangat kopinya semangat lagi soal wajib ya baik kita belajar ada apa dengan positif ya bahwa positif tadi merupakan kepala perusahaan ya perusahaan apa tadi berjuang kemudian ada ibu siti tadi dari dalam mencari apa sih yang diperlukan oleh masyarakat di dalam hidup itu. Ibu siti ingin meningkatkan terkait dengan pelibatan masyarakat di situ, kemudian apa kebutuhannya. Ya, salah satunya tadi datang ke sekolah terkait dengan masalah apa? Adik-adik yang membutuhkan bahan bacaan komputer ya untuk belajar karena dia tidak ada komputer. Kemudian dia tadi jalan-jalan ketemu dengan siapa bersama mama, ayah, ibu-ibu atau mama-mama. Dia butuh apa? Kemungkinan berbiasa ya supaya dia punya keterampilan untuk meningkatkan mereka ya. Kemudian tadi mau jalan lagi ada di rumah. Jadi dia ingin berkegiatan di perpustakaan. Jadi hal ini yang dilakukan di sini, ya kemudian direplikasi. Kemudian di sini melakukan rencana kerja. Rencana kerja seperti apa yang dilakukan tadi? Kemudian dia melakukan kolaborasi, promosi. Kolaborasi terhadap dinas kesehatan. Kemudian sekolah penggerak PKK untuk mendapatkan apa? Bantuan dana. Ya, kalau dinas kesehatan tadi terkait dengan operasi narasumber ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Siti ya tersebut sudah melakukan strategi ya, yaitu apa? Meningkatkan pelayanan informasi yang jelas tadi. Ayo, pelibatan masyarakat yang ketiga advokasi. Tentu tidak lupa harus dipublikasikan promosi dan publikasi ini karena apa? Ketika kita melakukan promosi dan publikasi itu untuk mencari dukungan kepada pihak stakeholder, pihak ketiga. Nanti kita mendapat dukungan. Kalau kita promosikan bahwa ini loh ada perpustakaan yang sudah bermanfaat kepada masyarakat. Ketika pemangku kepentingan itu mempunyai bantuan ini, saya bantuan mau diberikan kemana? Tentu karena sudah mendengar, melihat bahwa bukti perpustakaan itu, maka dukungan akan disampaikan kepada bantuan ke ya. Jadi perlu ya, ketika melakukan satu kegiatan harus dilakukan promosi dan publikasi supaya masyarakat tahu bahwa ada perpustakaan harus dimanfaatkan dan kalau ada dukungan untuk bantuan terkait dana atau dalam materi apa itu akan lebih baik. Nah, ini tadi strategi program ya perpustakaan 3 strategi yaitu peningkatan layanan, peningkatan masyarakat, advokasi. Peningkatan
peningkatan layanan itu terkait dengan peningkatan kualitas layanan informasi. Itu apa saja? Bahan pustaka, ya, komputer, terus internet, apalagi perpustakaan yang menarik, ruang belajar yang nyaman. Ya, jangan ruang perpustakaan dibikin berantakan, bukunya terus tidak bersih, ya, jaga kebersihan sehingga menarik pengunjung masyarakat untuk datang ke perpustakaan, ya, memanfaatkan perpustakaan. Ya. Kemudian pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. Iya, pelatihan datang ke perpustakaan harus memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat kita lalu untuk belajar komputer, ya, contohnya di ya kakak sudah ada ya. Dia les komputer, les bahasa Inggris. Kemudian nanti mama-mama akan mengadakan kegiatan merajut fasilitasi oleh siapa? Perpustakaan, ya. Kemudian aplikasi, ya, strategi aplikasi itu dilakukan aplikasi untuk membangun ekosistem mendukung program. Jadi setelah peningkatan layanan, peningkatan masa juga, ya, itu bagaimana untuk itu semua berjalan dengan ini yang tadi itu bagaimana peningkatan ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Baik, kakak, jadi dari 3 program strategi tadi adalah menjadikan penguatan literasi masyarakat untuk mendukung merdeka belajar dan akses belajar. Ya, baik, sudah selesai. Lanjut. Nah, ini. Kakak, mari kita siap. Ayo bergerak bersama-sama untuk menguatkan literasi. Boleh? Iya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terkait dengan media, kakaknya sih sudah jelaskan ya, saya tidak sebutkan lagi. Dan baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya dulu, silakan kakak dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bisa bawa ke meja. Bisa bawa ke meja. Silakan. Kakak-kakak mungkin sebenarnya bisa dibawa masuk ya. Mereka bisa selesai satu sesi, baru kita istirahat, nanti silakan malam berkali lagi. Mungkin sebenarnya bisa dibawa masuk. Terima kasih.